melaporkan terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia pada tahun 2020 yang menempati urutan kedua setelah kanker payudara dan mewakili 9,2% dari seluruh kasus kanker. Kanker serviks kini masih menjadi masalah kesehatan utama dan salah satu penyebab kematian di Indonesia karena prevalensinya yang tinggi. Penyakit ini menyebabkan lebih dari 85% wanita meninggal setiap tahunnya. Kematian tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, Indonesia memiliki jumlah penderita kanker serviks terbanyak. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejadian kanker serviks di Indonesia adalah cakupan screening dan deteksi dini yang masih rendah. Screening didefinisikan sebagai tes yang dilakukan di antara orang-orang yang tampaknya sehat serta mengidentifikasi mereka yang berisiko lebih tinggi terhadap penyakit tertentu. Lalu, apa sih itu kanker serviks? Nah, jadi kanker serviks itu merupakan sebuah kondisi di mana terdapat pertumbuhan sel-sel ganas pada leher rahim atau serviks yang tidak terkendali. Penyebab utama dari kanker serviks adalah virus HPV atau Human Papillomavirus, tetapi yang menyebabkan kanker serviks adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Berikut beberapa faktor risiko kanker serviks. Yang pertama, riwayat kehamilan. Wanita yang pernah mengalami kehamilan, terutama kehamilan ganda atau multiparitas, yaitu melahirkan di usia muda, ini akan lebih berisiko mengalami kanker serviks. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormonal selama kehamilan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga serviks lebih rentan terhadap infeksi HPV dan perkembangan sel kanker. Kedua, perilaku seksual. Kebiasaan atau aktivitas seksual yang tidak baik seperti sering bergonta-ganti pasangan, tidak memakai pengaman pada saat melakukan hubungan seksual, dan hubungan seksual di usia muda. Ketiga, penggunaan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi, terutama pil KB dalam jangka panjang, dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Hal ini mungkin karena perubahan hormonal dapat mempengaruhi respons sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi HPV. Namun, manfaat kontrasepsi juga perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan individu itu sendiri. Keempat, genetik. Adanya kemungkinan bahwa faktor keturunan atau riwayat keluarga dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyakit ini. Meskipun kanker serviks secara tidak langsung diwariskan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang memiliki anggota keluarga seperti ibu, saudara perempuan, atau nenek yang pernah menderita kanker serviks memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tanpa riwayat keluarga tersebut. Kelima, kebiasaan hidup yang kurang baik. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, atau mengkonsumsi makanan tidak seimbang dapat memperburuk risiko kanker serviks. Keenam, kurangnya asupan vitamin C dan E. Vitamin C dan E berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Kekurangan vitamin ini dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan meningkatkan risiko kerusakan sel, termasuk sel-sel di serviks yang dapat berkembang menjadi kanker. Ketujuh, kurangnya asupan asam folat. Asam folat merupakan nutrisi penting yang membantu dalam pembentukan DNA dan perbaikan sel. Kekurangan asam folat dapat meningkatkan resiko perubahan prakanker pada serviks karena sel-sel serviks menjadi lebih rentan terhadap infeksi HPV dan kerusakan DNA yang dapat menyebabkan kanker. Ada 4 stadium kanker serviks menurut Edianto 2015. Pada stadium 1, kerusakan jaringannya masih di daerah serviks dan belum menyebar ke bagian yang lain. Stadium kedua, kerusakan jaringannya sudah mulai menyebar keluar dari leher rahim atau serviks. Stadium 3, kanker serviks sudah menyebar jauh yang awalnya hanya di serviks kini menuju ke daerah panggul. Dan stadium 4, kankernya
artinya sudah menyebar ke organ tubuh yang di luar serviks. Lalu, bagaimana sih cara mendeteksi kanker serviks? Yang pertama, menjalani tes IPA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Tes IPA ini merupakan metode deteksi dini kanker serviks yang sederhana, cepat, dan murah. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengoleskan larutan asam asetat atau cuka sebanyak 3-5% pada leher rahim. Jika ada sel yang tidak normal atau lesi prakanker, area tersebut akan berubah warna menjadi putih setelah terkena asam asetat atau cuka. Pemeriksaan ini tidak memerlukan peralatan canggih, sehingga sering digunakan di fasilitas kesehatan dengan sumber daya yang terbatas. IPA juga sangat efektif untuk mendeteksi perubahan dini pada serviks yang dapat berkembang menjadi kanker, terutama di wilayah dengan akses yang sangat terbatas. Kedua, tes pap smear. Nah, tes pap smear ini adalah metode screening yang lebih akurat dan umum digunakan untuk mendeteksi kanker serviks. Dalam prosedur ini, dokter mengambil sampel sel dari permukaan leher rahim menggunakan spatula kecil atau sikat khusus. Sampel tersebut kemudian diperiksa di laboratorium untuk melihat ada tidaknya sel yang tidak normal atau prakanker. Tes pap smear ini dianjurkan dilakukan secara rutin, terutama bagi wanita yang sudah aktif secara seksual. Jadwal pemeriksaan biasanya setiap 3-5 tahun, tergantung pada usia dan riwayat kesehatan. Tes ini efektif untuk mendeteksi perubahan sel sebelum berkembang menjadi kanker serviks, sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih awal. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tes IPA maupun dari pap smear. Untuk tes IPA, ini tuh lebih sederhana dan hasilnya bisa langsung diketahui, tetapi sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pap smear. Untuk pap smear, ini tuh lebih akurat dan mampu mendeteksi berbagai perubahan sel secara lebih rinci, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil. Dan biasanya dilakukan di fasilitas dengan laboratorium yang khusus. Berikut pencegahan kanker serviks. Yang pertama, imunisasi dengan vaksin HPV. Vaksin HPV ini adalah langkah pencegahan utama terhadap kanker serviks. Vaksin ini melindungi tubuh dari infeksi human papillomavirus, terutama dengan tipe yang berisiko tinggi seperti HPV 16 dan HPV 18. Vaksin HPV sebaiknya diberikan pada anak mulai usia 9 sampai 14 tahun sebelum mereka aktif secara seksual. Karena vaksin lebih efektif bila diberikan sebelum terpaparnya virus. Namun, vaksinasi juga tetap bermanfaat untuk wanita dan pria hingga usia 26 sampai 45 tahun, tergantung pada kebutuhan individu dan rekomendasi dari dokter. Yang kedua, mengontrol perilaku seksual diri sendiri dan pasangan. Mengurangi risiko terinfeksi HPV dapat dilakukan dengan mengontrol perilaku seksual. Cara-cara yang dianjurkan meliputi tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan pengaman saat berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan HPV, dan memastikan pasangan seksual juga menjaga kesehatan reproduksi mereka. Yang ketiga, memperhatikan kontrasepsi yang digunakan. Penggunaan kontrasepsi dalam jangka panjang seperti pil KB dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum memilih metode kontrasepsi yang sesuai. Yang keempat, tidak merokok. Merokok meningkatkan risiko kanker serviks karena kandungan zat karsinogen dalam rokok
dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan merusak DNA sel-sel serviks. Wanita perokok lebih rentan terhadap infeksi human papillomavirus yang menetap dan perubahan sel yang berkembang menjadi kanker. Berhenti merokok atau tidak mulai merokok sama sekali adalah langkah penting untuk mencegah kesehatan serviks. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Pola makan yang sehat dengan konsumsi makanan kaya vitamin dan mineral membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi HPV. Nutrisi seperti vitamin C, vitamin E, dan asam folat memiliki peran penting dalam melindungi sel-sel dari kerusakan. Makanan bergizi meliputi buah-buahan, sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, serta protein sehat dari ikan, daging tanpa lemak, atau sumber nabati seperti tahu dan tempe. Pencegahan kanker serviks ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari vaksin HPV, pengendalian perilaku seksual, pemilihan kontrasepsi yang tepat, hingga menjalani gaya hidup yang sehat. Langkah-langkah ini dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena kanker serviks dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi untuk kesimpulannya, kanker serviks ini merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia yang menjadi penyebab kematian tinggi akibat prevalensi yang signifikan. Penyakit ini terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak normal di leher rahim dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko seperti riwayat kehamilan, perilaku seksual, penggunaan kontrasepsi, genetik, gaya hidup tidak sehat, serta kekurangan nutrisi seperti vitamin C, E, dan asam folat. Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan melalui tes inspeksi visual asam asetat dan pap smear yang efektif untuk mencegah perkembangan kanker ke tahap lanjut. Berikut beberapa daftar pustaka atau referensi yang